Selamat siang Kisanak. Ini saya ambil beberapa contoh stek ya. Beberapa contoh stek yang akan kita praktekkan untuk tanam yang kebanyakan yang masuk di inbox itu tanyanya juga media tanam awal, cara tanam ya. Sebetulnya teknik-teknik dasar seperti ini sangat mudah dan banyak sekali kalian jumpai di YouTube ya. Cuma yang kalian tidak jumpai di YouTube yang lain itu seperti ini nih, membuat tulisan nama kalian dengan stek. Saya ini orangnya suka bercanda ya, sorry. Nah, membuat seperti ini. Ya timbang suwung nih. Nah, ini saya kasih tahu, saya kasih paham dulu ya, media awalnya itu medianya apa tuh. Yang terpenting medianya itu untuk tanam awal Kisanak ya, itu tanah murni. Nih, entah bibit, entah stek, ini saya loh ya. Yang kalian tanyakan kan di saya ya, Pak Riz bagaimana kalau ini. Nah, berarti kan kalian bertanya di lingkungan saya. Nah, ini saya kasih jawabannya. Media tanam awal yang selalu saya gunakan itu berkali-kali ya saya sampaikan, bahkan di grup-grup atau di YouTube itu juga banyak, yaitu tanah murni ya. Bisa kalian pakai tanah di sekitar itu, kalian korek yang bagian atas itu buat media tanam seperti ini. Tanam awal ini Kisanak ya, tanam awal untuk bibit ataupun untuk stek ya, untuk bibit ataupun untuk stek. Nah, ada beberapa media nih, saya jelaskan urutannya. Untuk tanah murni seperti ini akurat juga hidup ya, akurat juga untuk kehidupan. Nah, ini untuk skala besar, untuk penghobi bisa memakai pasir murni, itu akurat sekali 90% ya Kisanak, pasir murni yang diayak. Sementara untuk kelas menengah, misalnya penghobi iya, penjual iya, tetapi skalanya masih rada-rada kecil, bisa memakai, kalau takut mati ya, bisa memakai 50% tanah, 50% pasir murni yang diayak ya Kisanak ya. Nah, untuk skala besar memang harus memakai tanah seperti ini, karena tanah ini murah. Kadang kita mencuri bisa di tempat tetangga, kadang ini di tempat kita tinggal ngorek-ngorek ya. Kalau pasir kan harus beli mahal kan ya, pasir akurat tetapi mahal. Medianya sudah kita jelaskan, bisa dipahami. Nah, sekarang penanganan stek saya kasih tahu penanganan stek. Cara potong kalian, terutama cara potong kalian, usahakan saat memotong itu tepatnya, sebelumnya ini guys anak ya, ini yang di bawah, ini di bawah, jadi ini di atas, nanti kebalikannya. Saat kalian memotong, yang akan ditanam itu tepat di atas mata tunas seperti ini ya Kisanak ya, tepat di atas mata tunas begini. Karena apa? Pengeringannya ini sangat minim, berbeda dengan jika kalian memotong di bawah mata tunas seperti ini. Nah, misalnya ini kalian potong segini. Nah, yang ini yang 3 cm 4 cm ini enggak ada gunanya Kisanak ya, enggak ada gunanya, enggak akan tumbuh tunas. Kadang itulah kesalahan kalian ya. Jadi motongnya tepat di atas mata tunas. Kenapa harus dilakukan tepat di mata tunas? Apakah yakin nggak kering? Caranya supaya tidak kering itu dikasih salep kambium. Buat stek-stek bisa sekelingking, bisa sejari, sejempol ya, segede tiang listrik. Nah, kasih salep kambium Kisanak ya. Ini bentuknya salep kambium itu seperti ini, beli di Rismat atau di online ya, atau toko-toko terdekat, asal jangan di warteg aja. Nah, seperti ini, kasih salep kambium untuk mencegah pengeringan. Kasih salep kambium dulu ya Kisanak ya, dipotong baru kasih salep kambium dulu ya. Nih, di setiap potongan ya, potongan ujung seperti ini, untuk mencegah pengeringan supaya dia masih tetap basah sampai kapanpun ya. Nih, buat yang ori-orian, kalau untuk yang rencananya akan disambung atau langsung disambung, bisa kalian potong nih di tengah-tengahnya saja ya, di tengah-tengah. Jadi jangan terlalu di sini motongnya juga, jangan di tengah-tengah atau dekat di sini nih ya. Nih di sini atau di tengah-tengah ini, buat kalian yang langsung disamsip ya.
buat yang langsung disamsip. Kalau untuk yang ori seperti ini usahakan tepat di atas mata tunas, pemotongan bagian atas, sedangkan bagian bawah nah tepat di bawah mata tunas seperti ini ya, artinya sama pengeringannya lama ya, minim pengeringan seperti ini, minim pembusukan. Karena apa, di sekitar mata tunas ini kuat sekali kisanak, betul kuat sekali, kuat kayunya ini sangat kuat, kulitnya juga kuat. Contoh tanaman apapun lah, pohon apapun, kalau kalian patahkan bagian sini sulit sekali. Contohnya tebu loh, biasa sulit ya. Nah sementara untuk ini sudah dijelaskan ya cara penanganan steknya ya, pemotongannya seperti ini ya. Nih perawatannya, salep dulu ya, disalep dulu. Saya ini ya misalnya 150 stek seperti ini tetap saya salep semua untuk batang-batang segini, sekelingking atau sepulpen ya, itu semua saya salep ya. Nih yang masih muda-muda seperti ini juga tetap saya salep sebagian. Nah setelah itu nih media kalian tuang. Ini sebenarnya cara-cara dasar ya, yang banyak juga yang keliru. Itu tentunya yang keliru itu sebetulnya di bagian media dan kemungkinan bagian teknik pemotongan atau perangsang akarnya. Nih letak apa, kalian isi dulu ya, ini polybagnya. Polybag yang akan digunakan untuk menanam itu usahakan polybag yang kecil ya kisanak ya, yang kecil, jangan yang besar, yang sekecil seperti ini nih sebesar botol aqua ya. Nih yang kecil seperti ini, jangan yang besar. Kalau yang besar kelembapannya terlalu tinggi, meskipun batang seteknya segini tetap kita memakai yang kecil seperti ini, jadi minim kelembapan. Ini untuk yang tidak disungkup loh ya kisanak ya, dilakukan kasih salep seperti ini untuk yang tidak disungkup. Saya perjelas lagi, jadi seperti ini nggak usah disungkup ya, nggak usah dicungkup. Nah sementara untuk perangsang akarnya itu apa, kalau saya nggak muluk-muluk ya, biasanya saya rendam antrakol ya setengah jam, 1 jam, bisa setengah hari ya, suka-suka lah sebetulnya, itu enggak ada aturan, itu suka-suka lah, yang penting jangan cuma 5 menit ya. Direndam antrakol ya sekitar segini nih, sekitar 15 sentian seperti ini nggak masalah ya. Direndam antrakol yang baru kalian tanam, atau kalian olesin bawang merah sekitar 5 cm bawah ini ya, olesin sampai rata bawang merah, terutama yang sini ya, karena akar otomatis pertama kali tumbuh yang sini. Olesin bawang merah, biarkan 15 menit atau 10 menit ya, tentu dia akan mengering, baru ditanam begini. Nah nih kan, baru ditanam begini, kemudian ditekan-tekan ya kisanak ya, ditekan-tekan bagian tepinya saja ini supaya apa, supaya mengikat, dia itu enggak goyang-goyang kalau diterjang kucing ini. Nih, supaya dia enggak goyang-goyang aja, intinya itu. Kok bukannya padat Paris, nah padat nggak apa-apa kalau tanam awal nih, akarnya tetap akan tumbuh ya. Ini cara tanam. Yang sebelumnya saya kasih tahu juga tentang sistem tanam seperti ini, jangan terlalu banyak menuntut kisanak ya. Yang perlu kalian ketahui, ini kan semula kan barang hidup ya kisanak ya, barang hidup yang kalian bunuh ya toh, yang kalian bunuh kemudian kalian hidupkan lagi. Nah untuk menghidupkan lagi itu saya akan izin dulu sama yang maha kuasa kan gitu. Ya toh, izin dulu, kita ini sudah membunuh dan mau menghidupkan lagi dengan supaya memperbanyak ya, jadi harus minta izin yang maha kuasa. Jadi hidup atau enggak itu terserah ya kan, kita hanya berusaha, intinya itu. Sudah pasti yang nanam seperti ini kalau saya ya, biasanya misalnya 100 pohon itu yang hidup 70 pohon itu kalau saya itu ya kan, syukur kan, daripada kita tidak melakukan apa-apa ya kan. Memang ada kegagalan, kalau nggak ada kegagalan itu nggak seru hidup, betul. Kalau saya nggak ada kegagalan itu nggak seru. Nah sementara untuk bibit itu juga sama, memakai polybag yang kecil-kecil seperti ini ya kisanak ya. Bibit menanam setek-setek kecil itu justru lebih mudah hidup daripada seteknya itu. Kalau saya kok lebih mudah yang bibit, cuma di sini bibit-bibit seperti itu enggak saya prioritaskan ya, enggak saya utamakan, karena saya istilahnya apa ya, desainer apa ya jenenge itu, pembuat lah ya. Kalau bibit memang tidak saya utamakan, hanya sebagai pelengkap. Kalau setek memang saya tanam, setek yang besar-besar itu
hanya sebagai pelengkap bibit seperti ini. Hanya kalau suatu saat ibu-ibu cantik itu datang ke sini kan kita enggak nanamnya sama ya ke sana ya. Nah, kasih perangsang akar itu bisa yang saya sebutkan tadi ya, perendaman antrakol selama 1 jam atau setengah hari ya, atau kalian pakai bawang merah seperti ya, bawang merah ya. Kalau kebiasaan saya memang selalu pakai antrakol ya, kita rendam dulu. Nah, kemudian barang seperti ini kita tancapkan saja begini nih ya. Nah, sekali lagi jangan terlalu banyak berharap, kita ini hanya berusaha. Yang penting minta izin sama Yang Maha Kuasa, karena pohon ini tadi hidup, kita bunuh, hidupkan lagi, kan lucu ya. Nah, setelah seperti ini permainan saya itu lain ya Kisanak. Nah, saya memakai botol aqua ini. Kenapa saya memakai botol aqua ini dan tidak memakai rumah sungkup? Ini untuk memfungsikan sampah ibu rumah tangga ya. Di sini banyak juga yang menjual seperti ini ya, saya beli ada kalau 500 botol seperti ini ya. Jadi sungkup saya memakai ini supaya apa, meminimalisir terbuangnya ya, meminimkan terbuangnya sampah ya. Jadi bisa kita gunakan untuk sungkup seperti ini. Kalau plastik nanti kita beli lagi, kalau ini enggak akan kita beli lagi ya. Kalau kalian pakai plastik jangan lupa setelah enggak pakai dibakar ya Kisanak, jangan dibuang tempat sampah lah, jangan dibuang di kali lah ya, tolonglah ya, supaya anak cucu kita nanti bisa merasakan kebersihan daripada kali-kali atau selokan atau apa tuh, sungai-sungai ya. Jadi seperti ini nih, dengan memakai botol ini ya Kisanak, sampah-sampah yang tidak berguna ya, botol-botol itu bisa kita gunakan seperti ini, kita sungkup seperti ini nanti. Nah, tapi ini ya yang perlu kalian ketahui, setelah ditancap seperti ini disiram. Untuk bibit ya, ini untuk bibit atau setek sama saja. Nih disiram jangan banyak-banyak ya. Nah segini, nah meresap kan, baru ini ditancapkan begini, putar begini di sana. Nah begini, setelah 10 hari baru kalian siram lagi, kan gitu. Nah, cara-caranya saya itu memakai sungkup dengan menggunakan botol-botol bekas seperti ini. Nah, kalau ini belum waktunya dibuka ya, ini kalau dibuka layu ini Kisanak. Ini belum waktunya dibuka, belum ada 2 minggu. Ini pun juga ini. Nah, kalau pakai botol seperti enak loh Kisanak nih. Nah, ngincang begini, wah tumbuh bahagia hatiku. Kan gitu. Ini untuk media tanam awal yang perlu kalian ketahui ya. Jadi menggunakan tanah murni bisa tanah hitam, asalkan jangan tanah liat atau tanah yang mengandung lempung bisa nak ya, atau menggunakan pasir murni atau pasir campur tanah. Nah, cara tanamnya, cara pemotongan seteknya ya sudah kita jelaskan. Yang sebetulnya ini adalah teknik-teknik dasar, tetap kita sharing karena ada permintaan, kemungkinan kalian inginnya kan dari saya, kemungkinan ya saya kasih tahu seperti itu ya Kak di sana. Kira-kira semoga bisa sedikit membantu, sedikit saja ya.